Dan kembali ditekankan, jika pada seleksi E masih tersedia formasi. Ingat Bapak Ibu semuanya, jika masih tersedia, maka dilaksanakanlah mekanisme yang kedua. Berdoa semoga ini yang terbaik. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info pendidikan, soal-soal PPG, info PPG, dan info-info lainnya. Kembali lagi bersama channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita mengenai sosialisasi pengadaan P3K tahun 2022 yang kemarin diadakan tanggal 9 Juni. Terdapat 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi, dalam sosialisasi tersebut ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Apa saja? Mari kita lihat. Sebelumnya, hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 terdapat 506.252. Ini merupakan formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Oke. Dengan total formasi ASN P3K yang dibutuhkan 1.2.616 formasi. Oke, jadi di sini ada 925.637 pelamar. Jadi dari formasi tersebut 293.860 guru lulus dan dapat formasi. 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi. Inilah yang melewati nilai ambang batas. 437.823 guru belum lulus. Jadi, sisa formasi guru ASN P3K 2021 itu sebanyak 212.392 formasi. Oke, inilah mengenai hasil seleksi tahun 2021. Untuk tahun 2022, formasi yang telah diusulkan Pemda itu mekanismenya yang pertama, total formasi yang sudah diajukan Pemda 343.631 termasuk guru agama. Total kebutuhan tahun 2022 970.410. Ini kebutuhan untuk tahun 2022. Sedangkan Pemda itu hanya mengajukan formasinya 343.631 formasi. Jadi kita lihat di sini bagan daripada Pemda tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade. Meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Jadi sini kita lihat bagan formasi dari formasi 2021 ditambah dengan formasi 2022 ini belum cukup menampung untuk guru yang lulus
passing grade. Kita lihat di sini ada beberapa keterangannya. Yang hijau sangat aman, sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus passing grade. Yang kuning aman, sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, yang di sini yang paling tidak aman, sisa formasi jauh lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan guru yang sudah lulus passing grade. Kita contohkan yang tidak aman atau yang sangat tidak aman itu. Kita lihat ada provinsi atau di daerah Jambi. Ini sangat tidak aman. Oke, keterangannya sebanyak 193.954 guru lulus passing grade di 506 instansi. 7 Pemda tidak memiliki guru lulus passing grade. Oke, terdapat 7 Pemda yang tidak memiliki guru lulus passing grade. Lalu kondisi aman ada 203 Pemda atau 40%. Kondisi tidak aman 303 Pemda atau 60%. Inilah keterangannya secara diagram. Jadi kita masuk ke 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Kita lihat di sini berdasarkan formasi tersedia di daerah. Oke. Penempatan yang pertama yaitu penempatan lulus passing grade. Oke, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Oke, jadi ini merupakan prioritas yang pertama. Peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Dijelaskan di sini bahwa guru penempatan lulus passing grade atau prioritas yang pertama sebelumnya sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Itu prioritas yang pertama itu adalah guru THK 2, lalu guru honor negeri, lalu PPG atau yang sudah sertifikasi, lalu yang keempat guru swasta akan tetapi sudah lulus passing grade. Oke, jadi ini merupakan mekanisme yang pertama, penempatan lulus passing grade. Dari mekanisme yang pertama ini kita lihat jika masih tersedia formasi. Oke, ini yang harus ditekankan. Jika masih tersedia formasi, maka mekanisme yang kedua ini akan dilaksanakan. Oke, jika masih tersedia formasi. Mekanisme yang kedua ini adalah seleksi kesesuaian verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pesertanya adalah THK 2, guru honorer negeri 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Ini yang merupakan mekanisme yang kedua. Jadi, jika masih tersedia, jika masih tersedia, maka akan dilaksanakan mekanisme yang ketiga, seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Oke, jika masih tersedia, maka mekanisme yang kedua, mekanisme yang ketiga ini akan dilaksanakan. Mekanisme yang ketiga ini pesertanya adalah guru honorer negeri kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik, lulusan PPG. Lalu yang ketiga, guru honorer swasta yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Inilah mengenai 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Lebih jelasnya, mekanisme yang pertama itu 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan, di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi banyak pertanyaan yang sering muncul, apakah yang sudah lulus passing grade ini ujian kembali atau tidak? Sudah ditegaskan di sini tidak atau tanpa mengikuti ujian kembali, akan tetapi harus daftar. Oke, inilah yang pertama. Yang kedua, individu ditempatkan di tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi, Bapak Ibu yang tidak mendapatkan formasi di sekolah awalnya atau sekolah induknya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Dikatakan pada waktu sosialisasi tersebut, penempatannya bisa saja di dekat dengan satuan pendidikan sebelumnya atau sekolah induknya, ataupun di daerah tersebut selama formasi di daerah tersebut masih tersedia. Dijelaskan kembali nomor 3, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Urutan kategori pelamar. Yang pertama THK 2, lalu honorer negeri, lalu lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta. Ini prioritas dan dikategorikan. Yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Teknis, lalu manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan yang terakhir itu usia. Inilah mekanisme yang pertama. Dan kembali ditekankan, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi. Ingat Bapak Ibu semuanya, jika masih tersedia, maka dilaksanakanlah mekanisme yang kedua. Nah, mekanisme yang kedua ini adalah THK 2, guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik. Minimal 3 tahun. Yang pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Ini ditekankan kembali, jika masih tersedia. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Apakah kualifikasi akademik sarjana atau S1, lalu diploma 4, lalu sertifikat pendidik. Yang kedua, kompetensi
teknis, ada profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Yang ketiga, kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama. Dan yang terakhir, pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau nafza, dan intoleransi. Dan yang ketiga yaitu seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Inilah dia mekanisme yang kedua. Pelamar itu adalah THK 2, guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, minimal 3 tahun. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika pada seleksi ini masih tersedia. Oke, jika pada seleksi ini masih tersedia, maka akan dilakukan mekanisme yang ketiga. Ini merupakan pelamar umum. Yang pertama, seleksi tes dilakukan apabila masih tersedia kuota. Oke, masih tersedia kuota, lalu ini bisa dilaksanakan. Yang kedua, seleksi tes dilakukan menggunakan CAT atau UNBK. Oke, CAT UNBK. Yang di dalamnya ada kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, butir soal 80-100, waktu 120 menit, bobot 60%. Manajerial 30 soal, 25 menit. Sosiokultural 20 soal, 15 menit. Pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis 10 soal, waktu 10 menit. Dengan bobot ketiganya ini adalah 40%. Maka jumlah soal itu diperkirakan 140 sampai dengan 160 soal dengan waktu 170 menit. Oke, pelamarnya yang pertama itu guru honorer di sekolah negeri di bawah 3 tahun yang terdaftar di Dapodik, lulusan PPG. Dan yang ketiga, guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Oke, jadi begitulah 3 mekanisme pengadaan P3K tahun 2022. Semoga ini merupakan jalan yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi Bapak Ibu atau para guru, dapat menggunakan layanan bantuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Oke, jadi kalau ada yang kurang mengerti atau yang untuk mendapatkan lebih detail lagi mengenai informasi tersebut, maka ada layanan helpdesk-nya. Tentunya sesuai jam operasional, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lalu ada call center-nya, lalu ada Telegram, dan portal bantuan di gurup3k.kemdikbud. Oke, jadi ini merupakan informasi mengenai 3 mekanisme pengadaan P3K tahun 2022. Sekian video untuk hari ini. Tetap semangat, berdoa, semoga ini yang terbaik. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info pendidikan, soal-soal PPG, info PPG, dan info-info lainnya. Salam semangat, see you next video.